Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman dan sahabat Tris Karisma Channel di seluruh Indonesia. Kesempatan ini saya melanjutkan video saya yang tadi. Saya masih kurang masih ada beberapa yang perlu saya tanyakan. Oke. Tetap masih dalam serial Mahabharata. Jadi kenapa Mahabharata? Karena ini budaya bangsa Indonesia, orang Jawa maupun seluruh Indonesia paling tidak memahami. Itu Mas. Oke. Yang ingin saya tanyakan gini, ada satu tokoh yang kontroversi. Tokoh itu bahkan sampai dikaitkan dengan tokoh politik. Jadi tokoh politik yang julik, yang gimana Maha itu julik. tokoh sengkuni. Bukan julik, maha julik. Tokoh sengkuni lah. Sekarang begini, biar teman-teman dan sahabat semua tahu sebenarnya Sengkuni itu dari mana, apa motivasi pertama sehingga sampai menjadi tokoh yang kontroversi, bahkan dikaitkan dengan siapapun kalau jelek itu Sengkuni. Ya. Iya Mas, coba cerita. Jadi ceritanya ini Mas, sebetulnya ilmu politik sekarang maupun sebelum Masehi. Ini kan Mahabharata itu sebelum Masehi. Iya. Tahun 200 sebelum Masehi. Nah, jangan politik dulu, Sengkuni dulu. Sengkuni itu ceritanya kan begini. Dia setelah Gendari menikah dengan sebelum Gendari dulu, biar sedikit mundur sedikit. Sengkuni itu siapa? Sengkuni itu nama mudanya kan Haryo Suman Dari kerajaan Ploso Jenar. Kerajaan Ploso Jenar itu yang dirajai oleh itu Gendoro yang dibunuh oleh Pandu itu tadi. Gendoro itu ayahnya Sengkuni. Gendoro itu kakaknya. Oh, kakaknya Gendari, kakaknya Suman. Jadi Sengkuni belum ada nama itu. Ini namanya masih Haryo Suman karena orangnya masih gatak, masih ganteng, neng celintis, celintis. Sengkuni itu dulu ya, ngomong ganteng. Ini nanti yang saya ceritakan ini, episode ini. Dia itu bukan saja orang yang julid, moho julid. Nah, sekarang gini. Biar teman-teman itu rata-rata belum tahunya Sengkuni yang sekarang. Sengkuni itu punya kakak namanya siapa? Gendari, kakak laki itu punya Gendoro tapi meninggal. Meninggalnya apa? Meninggalnya dia karena ingin memperistri Kunti istrinya Pandu. Istrinya Pandu itu akhirnya dibunuh oleh Pandu. Perang dengan Pandu kalah, mati. Terus itu sebagai istilahnya rampasan perang. Rampasan perang Gendari ditarik sama Suman itu ke negeri Astina. Oh, berarti karena si kakaknya kalah, akhirnya si Gendari itu diserahkan kepada Pandu. Iya. Dibawa ke Astina 3 putri. Oh ya. Kunti, Madrim sama Gendari. Kalau si Kunti dan Madrim sudah kemarin ceritanya dengan Salyo ya. Iya. Termasuk si Sengkuni ikut karena kakaknya karena kakaknya dia ngenger lah, ikut ngenger gini. Aku ikut Mbak. Coro kan gini. Besok kalah terus gini. Wes Mbak, timbangannya awak dhewe boleh nang Ploso Jenar iku ya isin. Sampeyan kan ya tresno karo Pandu. Yo rojo. Tapi begitu dia maksudnya Sengkuni terus melo. Iya, melu. Pandu belum melo. Mau. Oh, jadi sentono dalem. Jadi pengikut lah, ikut ke Saya jelaskan ya, gini teman. Jadi Sengkuni itu adiknya Gendari ya, dan kakaknya nama siapa? Gendoro mati. Gendoro kalah dengan Pandu karena pengen merebut Kunti yang jadi istrinya Pandu. Akhirnya si Gendari jadi pampasan perang ya. Tapi adiknya kira ikut Mesisan ikut pulang ke negaranya malu ya. Oke, terus terus akhirnya itu tadi karena Pandu itu punya kakak Destorastro, itu kan menghormati, Ijam kakak menghormati. Ini saya ulangi lagi, menghormati akhirnya milih dari 3 putri ini mas pilihin bojomu. Oh gitu ya? Iya, Pandu seperti itu. Jadi Pandu bekerja keras untuk perang merebut, akhirnya keluhuran budinya begitu ya. Iya. Kakaknya suruh milih. Singkat cerita,
yang dipilih itu Gendari rajanya dia pilih. Cerita biar ingat. Yang dipilih pertama siapa? Kunti. Kunti dipilih. Kunti. Pilihnya caranya dipilih. Itu rajanya. Ini misalnya ke Kunti. Mana? Karo kabar. Oh Kunti, kue ora kepilih Kunti, anakmu mung telu so, aku ora butuh sing anak sithik. Aku Kunti. Alhamdulillah. Terus Dewi Kunti, astagfirullah, alhamdulillah. Rasito terapi mau picek. Saudara. Coba sekarang Madrim. Madrim itu juga begitu. Telok. Madrim, wah, iki malah mung loro we mung loro Madrim ora kepilih. Lah iki wis gondok iki. Si bareng gak kepilih kan tinggal Gendari. Akhirnya wes sekarang Madrim kepilih. Madrim setelah tidak kepilih, alhamdulillah. Moga-moga ora kepilih. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu. Pak Ustadz, tolong siapa? Gendari. Gendari panggil ke sini Pak Ustadz. Gendari. Oh iya. Gendari ya. Tak delok rajamu. Raja suwi lho. Wah, ya iki Pandu sing dadi bojoku ya iki. Soale iki so anake 100. Anake iki 100 ya iki wis sing tak pilih. Aku sing tak milih Gendari. Gendari ku wis berkituan tangan kekipakno. Besok enggak ngomong. Ya bisa pilih. Sing tak pilih kowe Gendari, anakmu sok akeh. Ngono, Gendari lari. Terus akhirnya karena itu sudah kesepakatan apapun. Tapi Gendari punya sumpah. Oh, karena punya sumpah. Sebenarnya Gendari pilih siapa? Pilih Pandu. Oh, teman-teman pilih Pandu. Karena sebenarnya pilih Pandu, tetapi kasih yang salah alamat ya. Salah alamat. Jadi sakjane kowe sing tak terusane aku nyompong mbok lene wong picek. Oh, orang buta. Dan yang kedua, Pandu itu kan raja. Iya. Oh iya, waktu itu raja ya? Iya, lah kalau itu saya raja nanti kan anak saya mesti menggantikan. Itu batinnya Gendari gitu, karena dia sudah ya. Jadi di Storato itu adipati pangkatnya, karena dia sudah tidak bisa adipati raja. Seperti adipati ini Bupati. Adipati itu ya kalau ya kadipaten lah sebagai gajah. Oh iya. Atau Dewan Pertimbangan itu ya? Bukan wilayah tertentu. Oh, wilayah tertentu. Ya. Nah, terus gini, sekarang jelas berawal dari karena kasih tak sampai. Kasih tak sampai. Sekarang Sengkuni kan. Ini terus Sengkuni kan kakaknya. Ya. Terus mendekati kakaknya. Wes toyu panjang yo wis nasib iki. Yuwi si Sengkuni ke kakaknya ya. Gendari itu Mbak Yunya. Sengkuni. Berarti Sengkuni menangkap kegundahan hatinya Mbak Yunya. Karena apapun kan kakaknya ya. Sampai bersumpah seperti itu. Nanti anakmu Pandu yang menyengsarakan itu saya. Gendari itu anak saya. Termasuk Sengkuni juga gitu. Nah, ini saya jelaskan ini nanti daripada berlarut. Gendari ini katakanlah sudah menikah sama Distorato punya anak 100. Itu lahirnya itu ya kalau di sekarang itu daging bergumpal. Daging bergumpal tapi dicetak oleh Dara Guru jadi 100 wong. Oke. Duryudana, Dursasana, terus yang siapa ini? Ada perempuannya satu ya. Itu. Nah, sekarang yang kita bicarakan akhirnya kan tokoh Sengkuni. Yang tadi di awal kan. Ya, Sengkuni. Kemudian setelah si Gendari itu nikah dengan terpaksa ya karena tidak cinta. Dan punya anak duluan. Kurawa itu lahir duluan daripada nanti Pendowo. Kan Mahabharata itu Pendowo sama Kurawa. Kurawa punya. Iya. Kurawa itu belum lahir. Itu. Terus Sengkuni seperti apa kiprahnya? Nah, Sengkuni begitu lahir keponakannya 100, itu wong ngutek ya 7 wong ya. 7 wong bebas. 7 wong iki ya kira-kira ya pokoke wis kaya narasumber lah. Narasumber iki. Mau julik pertanian. Mau julik pertanian ya, politik ya, kejaksaan ya, sama beliduk iki. Itu gini ceritanya. Sengkuni dalam bahasa Jawa kan sekarang mau julik. Bahasa Indonesia apa mau julik? Mau julik itu
orang yang licin. Licik ya? Iya, politikus gitu ya sekarang ini. Welut kecemplung oli. Orang welut masih kecemplung oli. Sengkuni. Nah, ini saya sebutkan. 10 menit. Sengkuni itu adalah orang yang tipikalnya sampai sekarang itu ditiru. Contohnya begini, dunia itu rene sing abadi, yang abadi kepentingan. Kepentingannya Mbak Yuku. Aku pengen ponakku engko iso ngalahno anak Pandu. Tapi anak Pandu belum ada, ini Pendowo belum lahir. Tapi mesti skenario sudah. Skenario, piye caranya? Iki pati iki Gondomono. Ayo, ini masuk ini. Kowe episode berikutnya dulu. Loh, enggak ini. Jadi dia politiknya seperti itu. Jadi politik rencana politiknya. Rencana politiknya itu yo menang bondo, menang ngerebut bondo, ngerebut pangkat, yo jungkele koncone. Ngerebut negara. Iya. Bukan. Kalau negara nanti itu. Oh, nanti. Dia itu merebut jabatan dulu, Perdana Menteri. Siapa? Sengkuni ini? Iya. Itu merebut Perdana Menterinya itu namanya Gondomono. Nah, berarti Perdana Menterinya dulu namanya Gondomono. Astina ya? Orang sakti, baik hati, dan wah semuanya. Semua sudah baik ya. Itu dilirik harus Sengkuni. Nah, 10 menit. Masih tak terus nih saya. Nanti terpunggal ini ceritanya. Nah, begitu itu rada alon-alon. Nah, begitu Sengkuni tahu bahwa patihnya itu Perdana Menteri itu Gondomono itu wong lurus ora iso bermain menggak-menggok. Pandu dia mengambil hatinya Raja Pandu. Raja Pandu. Pandu jalalah ya raja sing rada jujur, ora roh nek engko tak bidokno ora roh. Itu Sengkuni bidok digapane. Dibidok untuk merebut ini. Maksudnya bahasamu itu bahasa Indonesia sing delok wong. Dia menipu raja dan mengambil hati. Mengambil hatinya Pandu ya. Iya. Akhirnya itu misalnya contoh-contoh Mas, cara menipunya seperti apa contohnya? Contohnya begini. Itu Mahabharata itu ada 3 episode peperangan besar. Jadi perang Pamuksa itu antara Pringgondani sama Astina, Pandu sama Tremboko. Terus perang Gojalisuta itu perangnya antara Kresna dengan anaknya Bimo dan Mahabharata. Oh gitu. Sekarang ini Pamuksa dulu. Siapa Pamuksa? Pamuksa itu Tremboko sama Pandu. Nanti dalam dari semua ini sebenarnya Sengkuni. Perannya Sengkuni satu ya. Begitu Gondomono itu disuruh untuk melerai Tremboko aja, kowe muridku sing apik, Tremboko buta. Tremboko murid sapa? Murid Pandu. Lah, Sengkuni suruh mengantarkan surat. Dan sing nyuruh sapa? Surat Pandu karena dia sudah dipercaya kok. Itu isinya perdamaian sebetulnya antara Pringgondani sama Astina. Sengkuni itu seru isine. Surat itu isinya perdamaian antara Astina dan Pringgondani. Tapi Sengkuni pinter roh lho nek ngisine ngene lah aku ora oleh apa-apa iki. Gitu. Ya tak ganti ini ae surat, diganti surat penantang. Pandu ke Tremboko. Jadi surat dari Astina ke anu tuh nantang Tremboko nerani tak joto sih. Intinya seperti itu. Itu pertama kali. Actionnya Sengkuni. Jadi seperti itu teman. Jadi actionnya Sengkuni ternyata namanya palsu surat. Itu sudah ada. Lah, begitu surat itu diantar Sengkuni ke Tremboko marah gitu loh. Raja Pringgondani itu marah. Trembokonya marah. Padahal Pandu itu orang dihormati. Nah, terus marah ngirim pasukan menyerang Astina. Iya. Terus itu Senopati itu ya panglima perangnya. Itu namanya Gondomono itu. Gondomono panglima perangnya? Panglima perang Astina. Gondomono. Nah, Sengkuni di belakangnya Gondomono gitu loh. Lah iki kesempatanku iki. Gondomono itu dibuatkan lubungan itu galian. Galian yang ditutup lubang besar yang ditutupi suket, jadi nggak tahu ditutup rumput. Bahasa Indonesia ya galian yang ditutupi, disamarkan oleh rumputan. Nggak tahu Gondomono. Terus dipandu oleh Sengkuni. Kalau
buta elek-elek. Padahal itu yang nyetel Sengkuni. Si Gondomono diharapkan lewat anjlok itu. Iya lewat galian itu. Terus begitu Gondomono anjlok gitu loh. Yang buruk itu bukan orang Pringgondani. Tapi sing buruk itu Sengkuni. Sengkuni dengan ponak-ponaknya Kurawa yang baru cili-cili kuwi mang buruk itu tumplek batu. Dikira Sengkuni dikira Gondomono itu sudah mati. Ditumplek tablak istilahnya ceritanya Gondomono luang itu ditabrak. Ternyata Gondomono itu orang sakti. Itu masih hidup, tapi pada waktu ditumplek itu Sengkuni nangis-nangis. Sengkuni gayane nangis-nangis nanggone Pandu. Rebel. Aduh sinuwun. Atus pundi menika Patih Gondomono dipun tablek kalih buta-buta. Padahal sing apik nyedhek dhewe ya. Terus Pandu nesu. Wis saiki ngene. Sekarang begini. Sekarang begini. Sekarang begini, Suman. Sarehno Gondomono wis mati ya karena ditublek itu yang jadi Perdana Menteri kamu Latunjuk. Tanpa gue ngerti di Gondomono iki tanpa pengetahuan itu. Sengkuni Suman gatang jadi Perdana Menteri. Oke, tak kira cukup di sini dulu. Saya anak ini undang sisan. Soalnya ini ada intrik asmara. Sengkuni itu yo mau julek. Bojone Gondomono kuwi bidadari ayu. Bojo ya di kepatian. Istrinya Gondomono tuh bidadari cantik. Kayak sapa Gondomono. Yes pemane Kamala kaya Desi Ratnasari. Kayak Desi Ratnasari. Ya seperti itulah cantik. Syahrini kurang ayu. Sengkuni kelomak-kelomak itu enggak? Loh, itu ini. Nanti kamu aja inti sebetulnya dia sudah diperingatkan ya. Ya pemanu saiki dewa, saiki Gusti Allah kowe lho perbuatanmu kaya ngono iku oleh-olehmu ngono. Tapi dia tetap pede ngomong julik. Nah, begitu diangkat jadi Perdana Menteri oleh Pandu, mulai nang kepatian. Itu rumahnya Gondomono itu. Sang Dewi Sang Dewi Gondomono karo nangis-nangis tapi nangisnya ya lombok diusap-usap kira nangis air mata buaya. Itu bojone dikandani nek Gondomono mati. Karena ini. Lah saiki sing dadi patih ki aku. Mula saiki kowe ya dadi lungsurane tak rabi. Kamu ya jadi istri saya. Ndak mau ini. Bidadari ini ndak mau. Sampai dia bunuh diri. Jadi nggak mau sampai karena tetap cinta dia mau diperkosa lah itu karena dia orang kesetiaan bidadari sama itu karena nah ternyata Gondomono di luwung itu ketemu oleh dewa. Ditolong dewa urip bergas mulih nang Astina. Lah dia yo krungu karo dewa dikandani dunyane pilih kowe mlebu swarga apa kowe kumpul karo elek-elek. Dia pilih nanti saya mati naik nirwana. Jadi disuruh dipilih ikut masuk. Nek kowe mulih nang Astina, kowe kumpul amu wong elek-elek, ya to. Tapi nek kowe ngeldek wis ora dadi wong apa nek kowe iso roh dalane kasuwargan. Nah, terus begitu pulang istrinya mati. Oh, istrinya mati. Mati, dia bunuh diri. Itu. Lah, dia lapor ke Pandu. Loh, saya ternyata, kamu masih hidup ternyata. Iya, terus kaget. Loh, siapa yang melaporkan? Sengkuni. Lah, ini mbaknya istrinya itu cerita kalau istrinya itu mati karena mau diperkosa oleh Sengkuni. Lah, Gondomono ngamuk, mulanya Sengkuni itu sifatnya malah jumblek itu diprotes-protes. Diprotes-protes, diajar sampai nggak berupa manusia lagi. Dulu tampan juga. Tampan. Terus sampai ya mohon maaf, Sengkuni itu pelanangannya dibetot. Pelanangan itu kemaluannya betot oleh Gondomono. Ngantek nangis. Lah gobloke Pandu itu cik panggah percaya karo Sengkuni. Makanya setelah dipoteng-poteng itu wis gak gotro wong wayange sing terakhir kuwi. Malih jenenge Patih Haryo Sengkuni. Terus Gondomono kemana? Gondomono dipecat. Karena kamu
menyiksa Suman tanpa memberitahu saya. Tanpa izin. Akhirnya Gondomono ditunggu minggat pulang ke Pancolo. Itu adiknya raja memang. Pancolo ya, negeri Pancala. Berarti cukup ya itu Sengkuni episode pertama, tapi nanti Sengkuni episode kedua. Ada. Ya, berarti cukup sisi dulu. Iya, dulu. Oke. Gini teman-teman, jadi kalau kita melihat, jadi kita orang awam gitu kan, Sengkuni tokoh yang kontroversial Mas ya. Iya. Seperti itu ternyata awal mulanya dari rasa dendam karena kakaknya Gendari dibunuh dan Gendari kasih tak sampai mau cinta kepada mana. Dimulai dari ingin bela kakaknya yang wanita, tapi karena sudah enak di kerajaan akhirnya ingin lebih lagi, termasuk menguasai negara itu. Itu yang bisa kita ambil bahwa ternyata namanya politik yang semacam itu sudah ada sejak di 200 sebelum Masehi. 200 tahun 200 sebelum Masehi. Bahkan seorang pengarang Mahabharata sudah menggambarkan seperti itu. Tokoh Sengkuni. Jadi gambaran tokoh Sengkuni sekilas nanti Mas. Sengkuni berikutnya action ya. Itu hampir Sengkuni biar sahabat-sahabat tahu, walaupun mungkin ini tidak akan mungkin sempurna ya. Ya. Kalau ada tertarik kurang lengkap bisa cari referensi yang lain. Boleh ya. Kita hanya menghibur, namun ini juga serius. Karena wayang apapun ada banyak versi ya Mas ya. Banyak versi. Jadi intinya seperti itu. Gitu teman-teman, mudah-mudahan video saya yang singkat ini bermanfaat ya Mas. Bermanfaat dan mampu menghibur. Terus penjenengan terima kasih. Tolong berikutnya dicermati, diingat-ingat kembali. Setelah pulang Jogja nanti kita lagi ingat kembali. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.